Penetapan status tersangka terhadap Imam Nahrawi menambah daftar pelaku kejahatan kerah putih dalam Kabinet Joko Widodo. Nahrawi juga menjadi potret masih menjamurnya praktik korupsi dalam lingkaran Kemenpora. Lalu bagaimana kasus suap dana hibah KONI bermula? Berikut laporan utama Imam Nahrawi dalam pusaran suap. Imam Nahrawi tergelincir. Dia meninggalkan noda hitam di periode akhir Kabinet Kerja Joko Widodo Yusuf Kala dengan status tersangka. Imam seakan tak belajar dari pendahulunya bila Menteri Pemuda dan Olahraga masuk daftar penyumbang koruptor. Akan kita segera pertimbangkan apakah segera diganti dengan yang baru atau memakai PLT, tetapi tadi juga sudah disampaikan pada saya surat pengunduran diri dari Menpora Bapak Imam Nahrawi. Pak, kalau diganti akan tetap dari partai tersebut, yakni PKB atau dari pihak lain, Pak? Belum, masih baru tadi pagi, baru 1 jam yang lalu masa. Yang jelas menurut undang-undang bahwa ada pengguna anggaran, ada kuasa pengguna anggaran, dan tentu harus dipertanggungjawabkan dengan baik oleh penerima anggaran, penerima bantuan. Dana hibah yang diajukan KONI berisi pengawasan dan pendampingan program peningkatan prestasi olahraga nasional. Dana ini rencananya dipakai untuk mengawasi dan mendampingi seleksi calon atlet dan pelatih atlet berprestasi tahun kegiatan 2018. KONI mengajukan 2 proposal. Pertama dengan nilai Rp59.854.500. Proposal kedua senilai Rp26.506.610.000. Sekjen KONI Ending Fuad Hamadi lantas melobi asisten pribadi Menpora Miftahul Ulum. Dalam dakwaan jaksa KPK terhadap Ending terungkap, ada kesepakatan fee untuk Kemenpora sebesar 15-19% dari total bantuan dana hibah yang diberikan KONI Pusat. Salah satu terdakwa Mulyana menyebut, Imam meminta uang sebesar Rp3 miliar untuk honorarium sebagai Ketua Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas 2017 melalui asisprinya Ulum. Imam Nahrawi pun dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Ending Hamidi dan Joni E. Alwi 29 April lalu. Kemana tahu saudara? Tidak tahu yang mulia. Bukan diserahkan kepada saudara? Tidak yang mulia. Artinya kan tanggung jawabnya kepada saudara aja kan, nggak ada yang lain. Karena bukan tugas dia. Ya. Bahkan Ulum seringkali bertemu dengan KONI, datang ke kantor KONI. Nggak tahu saudara? Atau gimana? Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Mendengar Ulum dapat 3M, gimana perasaan saudara? Karena saya tidak tahu. Ya mendengar, ini tadi kan tahu. Perasaan saudara biasa-biasa nggak kaget atau gimana? Ya tidak percaya gitu. Hah? Iya. Tidak percaya.
Dalam sidang 4 Juli lalu, Imam dicecar jaksa soal penggelembungan dana untuk KONI dari nilai 7 miliar rupiah menjadi 47 miliar rupiah. Kan itu yang saya tanyakan, kalau itu kan disposisinya memang bunyinya begitu. Ya. Tapi nyatanya realnya kan yang telah direalisasikan 47 miliar. Bagaimana terhadap itu pandangan saudara itu selaku menteri ya? Apakah itu mungkin bisa direalisasikan dalam waktu akan ada pertanggungjawaban keuangan dalam bulan Desember itu? Saya tidak yakin itu bisa terrealisir karena di akhir tahun. Jadi memang tidak yakin ya? Tidak yakin. Kalau anggaran sebesar itu ya. Sidang dana hibah KONI pun terus menggelinding. Fakta-fakta baru terungkap. Ending diketahui secara bertahap mengucurkan uang suap ke pejabat Kemenpora termasuk Imam. Uang hingga 11,5 miliar rupiah diberikan melalui ulum dan orang suruhannya Arif Susanto. Ending juga mengirimkan dana 300 juta rupiah untuk kepentingan Muktamar PBNU di Jombang. Dari pengakuan ini, KPK kemudian memanggil sejumlah saksi baru. Imam pun kembali dipanggil. Namun dalam 3 kali pemanggilan, 31 Juli 2019, 2 Agustus 2019, dan 21 Agustus 2019, Imam mangkir. KPK pun resmi menetapkan Imam sebagai tersangka. KPK menyangka Imam menerima uang hingga 26,5 miliar rupiah. Dalam penyidikan tersebut ditetapkan 2 orang sebagai tersangka, yaitu IMR, Menteri Pemuda dan Olahraga tahun 2014-2019, dan MIU, Asisten Pribadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Para tersangka diduga melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B, atau pasal 12B besar, atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Imam kini harus menjawab semua tuduhan suap KONI padanya. Meski saat menjadi saksi, ia telah membantah menikmati uang korupsi. Apa yang sudah disampaikan oleh pimpinan KPK dan tentu saya sebagai warga negara Indonesia akan patuh, akan mengikuti semua proses hukum yang ada, dan sudah barang tentu kita harus junjung tinggi asas praduga tak bersalah, dan sudah pasti saya harus menyampaikan tentang materi yang tadi sudah disampaikan oleh KPK dalam proses-proses hukum selanjutnya. Saya berharap ini bukan sesuatu yang bersifat politis. Saya berharap ini bukan sesuatu yang bersifat di luar hukum, dan karenanya saya akan menghadapi, dan tentu kebenaran harus dibuka seluas-luasnya, selebar-lebarnya.